Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-13 mengenai pasar modal atau capital market. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek atau turunan dari efek. Di Indonesia, lembaga yang menjalankan pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebelumnya, ada dua bursa yang berjalan, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang kemudian merger menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia. Di bursa inilah diperdagangkan efek-efek tersebut dalam rangka pendanaan jangka panjang atau penambahan modal perusahaan. Mekanisme pasar modal, pasar perdana, dan atau IPO. Untuk masuk ke dalam bursa, perusahaan harus go public. Suatu perusahaan disebut go public jika telah melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat. Pasar perdana adalah pasar saat pertama kali emiten menerbitkan instrumen pasar modal, saham atau obligasi. Sebelum saham tersebut dicatat di bursa, penawaran ini biasanya disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Selanjutnya adalah mekanisme pasar modal di pasar sekunder. Setelah saham perusahaan tersebut tercatat di bursa, maka saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh investor atau orang yang membeli saham atau efek perusahaan di pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual beli saham oleh para investor. Harga sahamnya ditentukan oleh para investor melalui perantara efek. Transaksi jual beli ini juga dapat dilakukan setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Mekanisme pasar modal di pasar ketiga dan keempat. Selain pasar perdana dan pasar sekunder tadi, ada juga pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa atau over the counter. Dan pasar keempat, yaitu transaksi langsung antara pemegang saham tanpa perantara efek atau broker, dengan tujuan untuk menghemat biaya broker. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Keuntungan investasi saham yang pertama adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dan dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap dividen dalam bentuk saham, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan tambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Keuntungan investasi saham yang kedua adalah capital gain.
Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selanjutnya adalah resiko investasi saham. Yang pertama adalah capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga belinya. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Resiko investasi saham yang kedua adalah resiko likuidasi. Maksudnya adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari para pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Perkembangan harga saham di pasar sekunder. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply and demand atas harga saham tersebut. Supply and demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut, yaitu kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan faktor lainnya. Indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau sedang lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan saham-saham pada saat ini, apakah sedang naik, stabil, atau turun. Misalnya, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan besar 20%. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham berdasarkan dalam hitungan detik dan menit, nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Indeks harga saham gabungan atau IHSG atau Composite Stock Price Index menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen untuk perhitungan indeks. Obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai dengan panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua adalah kupon atau the interest rate.
adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual persentase. Jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai obligasi nominal yang dimilikinya. Periode tahun tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan 5 tahun atau di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin tinggi kupon atau bunga yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Harga obligasi berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Harga obligasi dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan. Yang pertama adalah par atau nilai pari, yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% kali 50 juta. Yang kedua adalah at premium atau dengan premi. Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 102%. Maka nilai obligasi adalah 102% kali 50 juta sama dengan 51 juta. Yang ketiga adalah at discount atau dengan diskon. Harga obligasi lebih kecil dari harga nominalnya. Obligasi dengan nilai nominal 50 juta dengan harga atau dijual dengan harga 89%, maka nilai obligasinya adalah 89% dikali dengan 50 juta, yaitu 49 juta. Yield obligasi, pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan sebagai yield. Suatu hasil yang akan diperoleh investor jika menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ada 2 istilah dalam penentuan yield, yaitu current yield dan yield to maturity. Current yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Sementara itu, yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian suatu pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo. Berikut ini adalah rumusan dari yield obligasi atau YTM. Sama dengan kupon ditambah par min market price dikurang time to maturity dibagi dengan par ditambah market price dibagi dengan 2. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. The motivation, the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.